kecuali apabila ada khamilat dzikri, tidak terkenal bainan nasi, antara manusia. Semua orang itu akan sibuk terus, sibuk dengan HP, sibuk dengan ini, dengan itu, dengan itu. Akhir zaman ini tidak akan orang itu istirahat, nggak bisa, kecuali illa in kana khamilat dzikri bainan nas, kecuali apabila kamu itu tidak terkenal bainan nasi, antara manusia. Makanya kami wajib seneng terkenal. Kok usah tak terkenal? Biasanya terkenal ke lu sopo. Saya juga nggak kepingin. Hah? Saya juga nggak kepingin. Adapun orang nyampe terkenal kan itu urusan sing terkenal ki. Waqad balagha al-Fudail bin Iyad anna waladahu, sesungguhnya anaknya Fudail aliyan Ali rahimahumallahu ta'ala yaqul, beliau mengatakan wadattu anni bimakanin aron nas minhu wala yarawni faqala abuhu halla atammaha faqala la arahum wala yarawni. Anna waladahu, sesungguhnya anaknya Fudail bin Iyad aliyan, yang namanya Ali rahimahumullahu ta'ala yaqul, beliau mengatakan wadattu anni wadattu, aku senang, anni sesungguhnya aku, bimakanen di sebuah tempat, aro annas minhu, aro aku mengetahui annasa manusia minhu dari makan, wala yarau, dan manusia tidak tahu nih kepada aku. Beliau mengatakan aku itu lebih senang bertempat di sebuah tempat yang aku kenal sama orang, tapi orang itu nggak kenal sama saya. Ojo kepengen terkenal. Nanti kalau kamu terkenal, gak iso istirahat, gak iso istirahat. Mau lagi saya saja lagi lungan di Demak, ini pakai mukarrar. Wis mumpet malah pakai mukarrar. Ini tadi di situ banyak yang kenal. Itu ya dia yang viral itu ya. Lapor. Makanya akhir-akhir ini saya enggak begitu senang apa itu ngisi-ngisi pengajian. Semuanya ngisi pengajian tidak saya live ini. Paling ngaji semacam ini. Ngaji semacam ini kadang-kadang kajiannya tak hapus. Coba tak cari ngaji pasawanmu, cari yang enggak ada. Tak hapus, lapo. Jangan kepingin terkenal. Kita ini enggak siapa-siapa. Enggak punya keistimewaan apapun. Jangan begitu disanjung. Putranya Fudail bin Iyad namanya Ali. Beliau mengatakan, aku lebih senang tidak dikenal oleh orang. Walaupun aku tahu dia, aku senang mereka tidak tahu sama saya. Ini ulama besar. Faqala abuhu. Faqala, maka mengatakan abuhu, ayahnya, halla atammaha. Halla atammaha. Mbok yo disempurnakan lagi daripada itu. Faqala la arahum wala yarawni. Syekh Fudail mengatakan, ngono iku ora sempurna. Nah kepengin sempurna, kamu enggak kenal mereka, mereka enggak kenal kamu. Itu lebih hebat lagi. Kamu enggak kenal mereka, mereka enggak kenal kamu. Sehingga aman, agamamu aman. Menghabiskan waktu untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh sanjungan-sanjungan manusia.
Makanya pelatihan. Kita ini nggak siapa-siapa. Ya enggak? Latihan. Kita orang nggak siapa-siapa. Jangan pengen disanjung orang. Jangan pengen dikenal orang. Abi ngopo? Nawis terkenal abi lapo. Fakola, maka beliau mengatakan, Syafudil. Fakola, maka beliau mengatakan, la arahum wa la yarawni. La arahum la ara. Aku tidak kenal hum kepada mereka, wala yarau, dan mereka tidak kenal ni kepada aku. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak kena fitnah ini agama. Selama orang aja kenal karo wong atau naudzubillah. Di organisasi PBI itu, saya nggak mau jadikan pengurus, nggak mau. Hah? Nama saya ditulis tak larang, jangan. Jangan lapo. Ngapain? Acara-acara semacam ini kalau dibisari saya nggak mau. Paling sing bisare karo aku jesuke aku kan. Jangan kaya kowe seneng dibisara ya leh. Seneng. Jawani roti seneng. Saya nggak mau. Nggak usah. Wa kana Wuhaib bin Wardi rahimahullahu ta'ala yakul. Apa Wahib apaan? Wuhaib. Wahib bin Wardi. Khalatun nas 50 sana ila yaumi hada fama wajadtu ahadan minhum ghafarali zallatan wala aqala li adra wala amantuhu ala nafsi idha ghadaba minni. Khalatu, aku bercampur. Wuhaib bin Wardi. Khalatu, aku bercampur annasa manusia. Khamsina 50 sanatan tahun. Aku kumpul dengan manusia selama 50 tahun. Ila yaumi hada, nyampe hari ini. Fama wajadtu, maka aku tidak menemukan ahadan seseorang minhum dari mereka ghafara li zallatan, ghafara memaafkan li kepadaku zallatan di saat aku terpeleset. Sulit cari orang jiwa pemaaf, itu sulit. Rata-rata nggak memaafkan. Kamu kalau diuji sama Allah, punya suami nggak memberi nafkah kamu, tidak tanggung jawab sama kamu, sakar PDW, sering kalau malam tidak ada di rumah, kira-kira kamu gugat cerai nggak? Kira-kira kamu gugat cerai ganti sosok seorang lelaki yang baik nggak? Nggak cerai kan? Lah ya, betapa sulitnya cari orang yang punya jiwa pemaaf. Padahal kadang-kadang kalau kamu maafkan, kamu terangkat pangkat derajatnya, jadi wali kamu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidatina Asiyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Asiyah ini sepanjang hidupnya tidak pernah disentuh sama Firaun. Nggak benar? Tapi Sayyidatina Asiyah memaafkannya nyampe wafat. Setelah Firaun wafat, Sayyidatina Asiyah tidak nikah lagi. Angel pokoknya, jadi mengapik angel nih. Ustaz, mamanya panjenengan punya istrinya jelek gimana Ustaz? Langsung tukar tambahan pasar. Loh, orang itu pengennya fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Is pokoknya yang kira untuk Mbak Nur Hasanah beres. Itu hasanah beres, aman dunia akhirat. Maksudnya
Dunianya baik, akhiratnya baik. Rata-rata perempuan punya lelaki yang gak tanggung jawab pasti berontak dia, juga cerai dia. Paham? Yora lelaki, yora kowe tok. Wong lanang lah untuk bojo elek kaya kowe gitu ya. Pengennya ya tukar tambah. Ora tukar tambah ya. Nah tukar tambah kan ditukar tambahi meneh. Langsung ganti ya. Wala aqala li azra, wala aqala, dan wala aqala, wala amantuhu ala nafsi idza ghadaba minni. Wala amantu, dan tidak aman, dan aku tidak aman hu kepadanya ala nafsi pada diriku. Idza ghadaba minni, idza ghadaba apabila mereka marah minni dariku. Pokoknya orang itu kalau kumpul sama orang, ya udah, adanya itu permusuhan antara satu dan yang lain, saling menghina, saling mencaci maki. Sulit untuk mencari orang yang memaafkan. Angel. Bila mana Allah memilih kamu menjadi seorang wanita salihah, kau dihadirkan lelaki yang jelek. Bila mana Allah memilih kamu menjadi seorang lelaki yang hebat, Allah datangkan istri yang jelek. Lalu bagaimana kamu menanggapi istri yang jelek itu? Mau merawat nyampe mati apa tukar tambah? Dulu tukar tambah. Gimana nih? Sil, kamu kalau dicoba sama Allah, punya suami misalnya ganteng, dulu kamu nikah itu karena pilihan orang tua kamu. Kamu samina wa ta'na. Coba-coba bojomu keset, ra gelem nyambut gawe, turu, mangan nara enak ngamuk. Gak pernah memberi uang sama kamu. Kira-kira gimana? Kamu ikhlaskan menunggu nyampe dia mati? Apa kamu gugat cerai? Cerdas ini orang. Logikanya seperti itu ya, gugat cerai ya. Tapi kalau kamu bersabar, insya Allah mati ngadek ya. mati ngadek ya. Banyak wanita terangkat kewaliannya gara-gara dicoba sama Allah punya suami yang jelek. Banyak lelaki yang terangkat kewaliannya gara-gara dicoba sama Allah punya istri yang jelek. Sungguh sebuah keberuntungan yang besar apabila ada orang duwe bojo api, punya suami baik, punya istri baik. Orang seperti saya ini tuh, tidak semua orang bisa. Saya itu kadang-kadang kasihan sama kamu. Loh, orang itu punya cobaan sendiri-sendiri. Saya itu dicoba sama Allah bukan lewat istri. Saya dicoba sama Allah itu lewat sengguni-sengguni netizen yang jelek-jelekin saya. Kalau anak istri saya insya Allah baik. Kamu pengen dicoba punya ada sengkuni yang jelekin kamu, lalu keluargamu baik, ekonomimu baik. Apa kamu minta dicoba semua orang menyanjungmu, tapi kamu punya suami yang jelek? Sengkuni yang jelek. Kamu kok seperti saya? Itu tipe asli bijuannya
Enggak tahu. Gimana? Ikut. Nanti tak sawer. Saya nyawer. Mangewu. Semua wanita atau nggak ada yang mau seperti itu. Jadi biduan nggak ada mau. Semuanya ada, terpaksa. Makanya ekonomi kamu itu jangan kurang, uang kamu jangan kurang. Jangan punya suami atau istri yang cengeng. Biar kita tidak punya istri dan suami yang cengeng, mulai sekarang kamu jangan cengeng. Kenapa? Karena jodoh kita itu adalah cermin daripada kepribadian kita. Ini yang sergap, pasti suaminya sergap. Ini yang cantik, pasti suaminya ganteng. Kowe kok blabus, mesti bojomu acak-acakan. Kowe kok keset, oleh bojomu saya nemen. Siapa lelaki yang terpleset melakukan zina? Yaitu lelaki yang pacaran sama perempuan yang murahan. Pada akhirnya dua-duanya zina. Alhamdulillah. Wa kana Hatim al-Asam rahimahullahu ta'ala yaqul ij'alin nasa kan-nar fala tadnu minhum illa 'indal hajah wa idza danauta minhum fakun 'ala hadarin kama tahdaru. Hadara yahdaru apa? Hadara yahduru apa? Minan nari idza danauta minha. Ij'al, jadikan an-nasa manusia kan nari seperti api. Manusia itu seperti api. Manfaat nggak api? Manfaat kan? Bila sedikit manfaat. Tapi kalau sak gunung-gunung masa manfaat? Esok-esok wayah dingin banget, kamu didin nih api unggun kan? Manfaat kan? Manfaat. Kamu masak apinya sedikit, manfaat. Manusia itu seperti api. Jadi kalau kamu berteman dengan manusia yang sedikit, insya Allah manfaat. Tapi aku kabeh wong mbok dadekno kanca, kabeh akibate kuwi ora iso nganggur kowe. Lagi istirahat dibel karo kancamu iki. Aku itu dibel meneh. Enggak dibel meneh. Lah sedina kok nompo telepon terus. Makanya cari bestie itu jangan banyak-banyak. Punya teman setia itu jangan banyak-banyak. Santi-santi nabi saya tak sengeni. Lah apa? Pikir dhewe ya. Tukar tak calanang senengane. Oh yai, apa hukumnya memegang anjing? Lo ngaji mesti terangno takok meneh. Kurang pekerjaan, nambahi acara gitu. Calanang iki. Rumangsane wis takok-takok aduh. Wah, santri yang setia. Malah justru nunjukin aku goblok kowe. Rasa takok. Paham? Niru neng-neng iki ora ono sing takok. Kenapa nggak ada yang tanya? Lah mergo goblok kabeh. Calanang pinter-pinter otak cerdas. Langsungnya ini. Rasa takok. Ij'alin nasa kan-nar. Ij'al, jadikan an-nasa manusia kan-nari seperti api. Malah mbok copoti to Kang. Panas to sapa sing nyopoti? Lapo dicopot? Miring. Apa? Apa rusak? Rusak apa nih? Masa besok apa?
Sing miring ora kipase, petine sing miring. Fala tadnau minhum illa indal hajati. Fala tadnau, maka jangan deket-deket. Minhum dari annas, jangan deket-deket dengan manusia. Mandorotnya besar. Illa indal hajati, kecuali di waktu butuh. Di waktu butuh baru deket sama teman. Kalau tidak benar-benar butuh, ojo dicedai. Ini ada hajatan pas dibutuhkan saja. Tadi dibutuhkan suruh doain pas akad nikah. Ini tadi dekat ya pas dibutuhkan. Kalau enggak ya enggak. Api lapo. Kira-kira saya digelimengi enggak? Enggak. Kenapa enggak? Saya mulia di mata mereka. Saya mulia di mata mereka. Mereka hormat. Aku ramelu latih orang Arab bermasalah. Percaya? Justru tadi saya monggo Pak. Masyarakat deketi siapa Yai, ampun Kiai, ampun. Biar yang muda-muda saja jenengan lenggah mawon. Kamu itu kalau nggak dekat dengan manusia, kamu akan berharga. Tapi kalau kamu kedekatan dengan manusia, nggak berharga. Karena manusia itu seperti api, akan membakar kamu. Berhubung manusia itu seperti api, fala tadnau minhum, jangan pernah mendekat mereka illa indal hajati, kecuali di waktu butuh. Apa mau kesel kan masjid kancamu yang ini apa-apa. Paham? Nggawa kayu ora kuat ngangkat, terus kon ngangkatke ora apa-apa. Namanya dibutuhkan. Wa idza danauta, apabila kamu mendekat minhum dari manusia, fakun ala hadarin, fakun, maka jadilah kau, fakun ala hadarin, takutlah, karena manusia itu membahayakan. Gimana? Manusia itu rata-rata memframing itu, memframing. Seperti kamu terhadap saya itu loh. Aku yakin kamu meneliti kejelekan saya. Iya masih di sini. Coba nanti Mas Boyong. Kama tahdaru minan nar. Sebagaimana engkau takut minan nari dari api. Idza janauta, apabila engkau mendekat minha dari nar. Ojo cedak-cedak. Makanya jangan terlalu senang sama orang ya, ala kadar aja. Jangan terlalu. Lebih-lebih temanmu yang jelek, nanti ujung-ujungnya kamu yang di framing. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul, man khalaton nas fala budda ayyakhrabu alaihi qalbah. Man barang siapa khalato, ngumpuli anasa manusia, fala budda, maka tidak boleh tidak, maka wajib ayyakhrabu merobohkan atau merusak alaihi padanya qalbahu, hatinya. Kamu dekat-dekat sama orang, pasti hatimu akan dihancurkan sama orang. Ujung-ujungnya dilarakno paling. Rata-rata orang seperti itu, nggak bisa terus setuju sama kamu, nggak bisa. Makanya jangan dekat-dekat dengan manusia, jauh aja, Bab. Yang boleh dekat itu cuma istri sama suami ya. Kalau istri suami harus dekat. Saya itu tidak dekat sama istri pas ngaji. Selain ngaji, kamar saya. Si cantik kok masak, mesti tak WA yang ke kamar. Kan gak rugi oleh kawin, Bang. Iya tuh.
Iku sing nikah iku cilik-cilik iku. Umurnya 19. Sudah punya anak 1. Umurnya 19 sudah punya anak 1. Ada Siti Sudoni, anggap saja nggak zina. Jadi apa itu, orang kumpul sama orang manusia, pasti hatinya akan dihancurkan sama manusia yang lain. Sebabnya rata-rata orang seperti itu, apalagi masyarakat awam. Kecuali nak kiai karo santri, enggak mungkin loh santri mempreming kiai. Saya itu nggak pernah kumpul orang. Seumpamanya ada orang datang untuk mereka yang membutuhkan itu. Saya beri kan orang teko. Kenapa seneng cuma orangku? Mereka untuk duit. Nah, asli nara percaya takono Hasan ini. Ya Hasan ini sembedino nyiapno duit. Wa kana Ja'far bin Humaid rahimahullahu ta'ala yaqul al-haq innahu la budda laka minan nas wa la budda lin nas minka falyakun kullun minkuma ala hadarin minal akhar. Antara satu dan yang lain enggak bisa dipisahkan. Kamu membutuhkan teman membutuhkan kamu membutuhkan mereka membutuhkan kamu. Tapi hati-hati. Rata-rata orang itu nyakitin. Kecuali kiai karo santri. Kalau kiai sama santri insya Allah enggak. Keeleane kiai abis ditutup santri. Percaya enggak? Saya lele saya, senajan aku rapat orang ganteng. Gini aku takut saya ganteng enggak? Itu bukti bahwasanya santri terhadap kiai itu elah ditutupi. Sekali ya wali. Enggak ya? Yuk mereka kowe murid. Coba orang lain. Boleh kayak ngono kok ngene. Cara otomatis itu. Calana malah geleng-geleng, malah kayak ngono ganteng. Anak sing ngomong meneh, mripate mau wedok belen kabeh. Ya seperti itu. Makanya kamu kalau berteman itu kepada santri. Tapi bertemannya jangan terlalu. Berteman ngajar aja. Ojo jangan rumpi. Kowe mangan awar karo santri. Masak bareng karo santri. Senengane pecet-pecetan karo santri. Turu bareng. Kowe salat subuh itu digapah karo santri. Saya enggak. Di santri hormat sama saya kan sebab kan saya jarang kumpul sama kamu. Kenapa kamu gak hormat sama Zaid itu? Padahal Zaid mulang ke kamu. Kenapa? Kira-kira saling kumpul. Coba Zaid terus menyendiri, gak mau kumpul sama kamu. Aku yakin kamu takut. Zaid ning kono tok nyingkir kabeh. Nyingkir kabeh. Khawatir ketularan. Hampir. Enak ya di musik ya. Lewat ngantuk biar ngene-ngene. Ayah. Ini paling tak terang orang paham biasa. Hatimu paling joget ya. Iya, nasi buri-buri kayak. Subhanallah.